Bab 31, Perjalanan Panjang. Mengingat bahwa ketiga garnisun sekutu sedang menuju ibu kota kerajaan, tempat Qin Wu dan Qin Chuan ditahan, Qin Wentian menyadari bahwa mereka secara tidak langsung menekan kaisar. Hanya dengan melakukan tindakan seperti itu, keselamatan Qin Wu dan Qin Chuan dapat terjamin untuk sementara. Mengenai pengusirannya dari klan Qin, Qin Wentian juga sangat jelas bahwa semua ini dilakukan dengan tujuan melindunginya. Mungkin selama ia menghilang, ada komunikasi antara Mustang dan klan Qin. Di dunia yang berorientasi pada kultivasi, semakin kuat seseorang, semakin absolut otoritasnya. Jika suatu hari nanti aku bisa terbang menembus langit dan mencapai puncak kekuatanku, aku pasti akan menginjak-injak apa yang disebut otoritas kekaisaran. Qin Wentian menarik napas dalam-dalam saat api mulai berkobar di hatinya. Karena jiwa astral pertamanya dipadatkan dari lapisan surgawi kelima, ia dapat melakukan hal yang sama untuk pemadatan jiwa astral kedua dan ketiga. Yang ia butuhkan sekarang adalah waktu. Memanfaatkan malam sebagai perlindungan, Qin Wentian tiba di kediaman Qin tanpa menarik perhatian. Di kejauhan, ia melihat beberapa siluet sedang menunggang kuda dan membawa barang bawaan, seolah-olah mereka bersiap untuk perjalanan panjang. Saudari Yao. Mereka menunggang kuda dan berpacu kencang. Setelah beberapa saat, Qin Yao dan yang lainnya tiba di lokasi Qin Wentian. Melihatnya, Qin Yao menegang. Wentian. Wajah Qin Yao berubah menjadi senyum gembira saat dia turun dari kuda perangnya dan berlari menuju Qin Wentian. Kakak, Qin Shang, Qin Shi, kalian mau pergi kemana? Tanya Qin Wentian. Wentian, kakek, dan ayah dibawa ke ibu kota kerajaan. Tanpa pilihan lain, klan Qin mengerahkan pasukan mereka dan memutuskan untuk melancarkan serangan ke ibu kota kerajaan. Jika kita kalah, hanya kematian yang menanti kita. Paman kedua memerintahkan kita untuk pergi ke negeri awan salju untuk berkultivasi, jelas Qin Yao. Baru sekarang Qin Wentian mengerti. Meskipun pertempuran sudah dekat, kemenangan dan kekalahan telah ditentukan. Memaksa anggota muda klan Qin meninggalkan negeri Chu adalah keputusan terbaik. Karena takut akan pengintaian, kami memutuskan untuk pergi malam itu. Anggota muda klan Qin akan pergi berkelompok. Wentian, ketika kau tiba di Akademi Bintang Kaisar, kau harus berusaha sebaik mungkin untuk berkultivasi dan tidak repot-repot dengan urusan pertempuran. Mata Qin Yao memerah saat ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Aku mengerti. Kalian semua juga. Qin Wentian mengangguk berat. Keinginan untuk menggulingkan ibu kota kerajaan dengan kekuatan mereka yang sedikit itu mustahil. Meskipun mengetahui hal ini, Qin He tetap tidak punya pilihan selain melanjutkan keputusan ini. Oh iya, Paman Hitam telah menghilang, dan kami tidak dapat menemukannya. Paman kedua dan ketiga sedang berada di luar kota, jadi kamu tidak perlu pergi ke kediaman Qin lagi. Sebaiknya kamu pergi ke Akademi Bintang Kaisar sesegera mungkin, lanjut Qin Yao. Paman Black menghilang? Qin Wentian menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Awalnya ia ingin bertanya kepada Paman Black tentang masalah kera iblis itu, tetapi tampaknya kini mustahil. Bukan hanya itu, Paman Black memiliki pengetahuan yang luas, dan jelas merupakan sosok yang berstatus luar biasa di masa lalu. Meskipun demikian, Paman Black menolak untuk menceritakan tentang asal-usulnya. Setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh kera iblis itu, serta benda astral kecil misterius yang ditinggalkan oleh ayahnya yang sudah tua renta, Qin Wentian tak sabar untuk mencari tahu tentang orang tua kandungnya. Qin Yao, kita harus pergi sekarang untuk menghindari mata-mata dari klan Ye. Qin Shang melangkah maju sambil menatap Qin Wentian dan berkata, Wentian, di klan Qin, bakatmu adalah yang terbaik. Di masa depan, kau akan memiliki prestasi yang luar biasa. Kau pasti harus menjadi eksistensi tertinggi, seseorang yang memiliki kemampuan untuk menggulingkan kerajaan hanya dengan satu kata. Kakak, aku mengerti. Untuk membalas dendam paman kedua, aku pasti akan membuat klan Ye membayar hutang ini dengan darah. Qin Wentian bersumpah dengan sungguh-sungguh. Ayah Qin Shang adalah Qin He, dan karena Qin Wentian, ia kehilangan salah satu kakinya. Dan sekarang, terlepas dari kondisinya, ia memimpin pasukan Qin menuju ibu kota kerajaan demi klan Qin. Setelah kau tiba di ibu kota kerajaan, ingatlah untuk tetap berhati-hati dalam segala hal. Qin Shang menepuk pundak Qin Wentian dengan berat. Wentian, kami pamit dulu. Mata Qin Yao memerah, seolah tak sanggup berpisah dari Wentian. Ia sedikit merentangkan tangannya sambil berjalan ke sisi Qin Wentian. Melihat ini,
Qin Wentian tersenyum lembut. Ia memeluk Qin Yao dan menepuk punggungnya sebelum tertawa. Kak, jangan khawatir. Ayah akan baik-baik saja. Aku pasti akan belajar keras di Akademi Bintang Kaisar. Sedangkan kamu harus ingat untuk berhati-hati dalam segala hal setelah tiba di negeri awan salju. Baiklah. Qin Yao masih memeluknya erat, enggan melepaskan diri. Baru setelah Qin Shang dan Qin Zhi menunggang kuda perang mereka, Qin Yao akhirnya melepaskan pelukannya. Dengan air mata berlinang, ia menambahkan sambil berusaha tersenyum. Bocah Bao, lain kali kita bertemu, kau harus cukup kuat untuk melindungiku, oke? Setelah selesai berbicara, Qin Yao membalikkan badannya dan melangkah ke tanah, memutar tubuhnya di udara dalam gerakan jungkir balik sebelum mendarat dengan anggun di atas kudanya. Cah! Teriak Qin Yao, dan kuda perang itu berlari kencang, melesat bagai angin. Ia tak menoleh untuk terakhir kalinya pada Qin Wentian. Qin Shang dan Qin Zhi berlari mengejarnya, dan punggung mereka perlahan menghilang di kejauhan. Qin Wentian mengepalkan tinjunya erat-erat, tatapannya terpaku ke langit. Ia dipenuhi dengan satu keyakinan yang tak tergoyahkan, ia harus menjadi lebih kuat. Bukankah seharusnya kau pergi? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Qin Wentian berbalik, hanya untuk melihat bayangan seseorang berjalan ke arahnya. Sudah kuduga kau akan kembali. Aku sudah menunggumu beberapa hari terakhir ini. Francis menuntun 2 ekor kuda menuju Qin Wentian. HMMP. Qin Wentian mendengus dingin, raut wajahnya menjadi dingin. Tatapan arogan Murin terukir dalam di benaknya. Aku tahu kau menyimpan kebencian di hatimu terhadap Asosiasi Sungai Bintang, tapi semua yang terjadi tidak ada hubungannya denganku. Murin telah kembali ke ibu kota kerajaan setelah menyadari bahwa ia tidak punya cara untuk mengendalikanmu. Aku yakin meskipun Ye Mo telah meninggal, keuntungan yang dijanjikan klan Ye kepadanya pasti masih sangat menarik. Tidak hanya itu, Murin membawa semua jejak ilahi yang kau tukarkan kepadanya, termasuk yang kau berikan kepadaku, ke ibu kota kerajaan, tanpa meninggalkan satu pun. Suara Francis terdengar, dingin saat menjelaskan. Apa hubungannya denganku? Qin Wentian menjawab dengan dingin. Aku ingin mengakuimu sebagai guruku. Kata-kata Francis membuat Qin Wentian membeku. Si tukang senjata yang angkuh dan arogan ini, benar-benar ingin menjadi muridnya? Aku tahu kau meragukan karakterku. 10 tahun yang lalu, aku menjadi seorang kultivator bela diri bintang, tetapi karena bakatku yang kurang memadai, serta afinitas yang lemah, aku tak mampu mencapai banyak hal. Saat itu, ada seorang pandai besi yang memberitahuku bahwa ada banyak cara untuk meninggalkan jejak. Selain menjadi seorang kultivator bela diri bintang, aku bisa mengabdikan waktuku untuk memahami wawasan di balik jejak ilahi yang misterius dan menjadi pandai besi. Karena itu, aku memutuskan untuk mengikutinya. 10 tahun kemudian, aku menjadi muridnya selama 10 tahun penuh sebelum ia bersedia menganugerahkan jejak ilahi yang paling sederhana kepadaku. Francis masih marah meskipun peristiwa yang terjadi sudah lama berlalu. 10 tahun, dia telah menyia-nyiakan 10 tahun hidupku. Namun, bahkan dengan beberapa jejak dewa sederhana itu, aku telah bekerja keras dan berjuang keras untuk masuk ke Asosiasi Sungai Bintang, tanpa henti meningkatkan keahlianku dan mendapatkan jejak baru. Di sana, akhirnya aku meraih beberapa prestasi kecil. Pengalamanku dalam menempa senjata telah mencapai tahap di mana aku setengah langkah menuju ranah pandai besi tingkat 2. Selama aku bisa mendapatkan wawasan tentang jejak dewa tingkat 2, aku akan memiliki kesempatan untuk benar-benar menjadi pandai besi tingkat 2. Namun, semua ini hancur di tangan Murin. Awalnya, ia ingin meluangkan waktu untuk menyelesaikan jejak dewa tingkat kedua yang diberikan Qin Wentian untuk mendapatkan beberapa wawasan. Namun, Murin tanpa malu-malu mengambilnya dengan paksa. Aku, Francis, memang bukan orang baik, tapi begitu aku mendapatkan kompensasi, aku pasti akan menempa senjata suci untuk pembelinya. Meskipun kualitasnya agak kurang, aku akan tetap memastikan senjata suci itu ditempa sesuai dengan permintaan pembeli. Bagaimanapun, aku masih punya batasan yang tak ingin kulanggar. Sedangkan Murin, orang itu sama sekali tak punya batasan. Lalu kenapa? Aku hanya bisa memandangnya dari jauh dan meratapi kemampuanku yang tak memadai. Sekalipun aku membencinya, apa yang bisa kulakukan padanya? Qin Wentian bisa merasakan keputusasaan Franciscus. Setiap orang punya kisahnya masing-masing. Jalan berduri yang telah dijalani Franciscus hingga kini, berjuang di setiap langkah untuk mencapai ambisinya sendiri,
telah dicuri harapannya dan mimpinya dengan mudah dihancurkan oleh Murin. Lalu bagaimana? Tanya Qin Wentian dengan tenang. Tentu saja, ia tidak akan membiarkan rasa kasihan mengaburkan penilaiannya. Qin Wentian, kau memiliki bakat yang luar biasa, dan bahkan dapat dengan mudah memahami misteri jejak ilahi tingkat kedua yang luput dari perhatian kebanyakan dari kita. Jika kau menghabiskan waktumu menempa senjata, kau pasti bisa mendapatkan imbalan yang jauh lebih menarik, tetapi kukira kau lebih suka menggunakan waktu luangmu untuk berkultivasi. Untuk tugas-tugas duniawi lainnya, aku bisa membantumu. Aku tidak membutuhkan imbalan apapun. Aku akan melakukan semua yang kubisa untuk membantumu di jalan ilmu bela dirimu. Mendengar kata-kata Francis, Qin Wentian sedikit tersentuh. Ia tentu saja mengerti bahwa sangat mudah bagi seorang pandai besi untuk mengumpulkan kekayaan. Namun, untuk menempa senjata, ukiran dewa saja tidak cukup. Ia masih perlu menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan, Deleo. Di masa depan, ia pasti tidak akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tugas-tugas seperti itu. Sekalipun Francis mengusulkan ini dengan suatu motif, Qin Wentian tetap akan menerimanya. Di dunia ini, siapa yang mau membantu orang lain secara cuma-cuma? Kau pandai besi yang dihormati, tapi kau ingin aku menjadi gurumu? Tidakkah kau merasa ini menurunkan statusmu? Tanya Qin Wentian. Lagi pula, ia hanya punya jejak ilahi untuk ditukar dengan jasa Franciscus. Kau seharusnya tahu bahwa mudah untuk menambahkan hiasan pada sesuatu yang sudah indah, tetapi sulit untuk membakar bara api saat badai salju. Aku, Francis, masih belum picik. Meskipun kau sedang dalam kesulitan sekarang, selama kau menanggung ini, aku khawatir aku bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatumu di masa depan. Pada saat itu, apakah kau masih akan memilih untuk menerimaku jika aku ingin kau menjadi guruku? Menjadi muridmu adalah posisi terhormat yang sangat kuinginkan. Bagaimana mungkin itu akan menurunkan statusku? Tidak hanya itu, aku ingin menyaksikan sendiri kelahiran seorang jenius. Aku ingin melihat Murin diinjak-injak dengan kejam di bawah kakimu. Saat kau yang menginjak-injaknya, aku ingin melihat apakah dia masih bisa mempertahankan wajah arogannya. Amarah membara di mata Francis. Hanya dengan meminjam kekuatan Qin Wentian, ia bisa menginjak-injak Murin, meredakan kebencian di hatinya. Ia memutuskan untuk mempertaruhkan masa depannya dan menaruh semua harapannya pada Qin Wentian. Qin Wentian menatap Francis sebelum melirik kuda-kuda di belakangnya. Apakah salah satu kuda sudah disiapkan untukku? Tentu saja, kata Francis sambil menatap Qin Wentian dengan jejak kegugupan di matanya. Qin Wentian melangkah maju dan menunggangi seekor kuda. Pada saat yang sama, sesosok siluet seputih salju bergerak begitu cepat, meninggalkan jejak bayangan, berlari cepat, dan mendarat di punggung kuda itu. Orang ini, kecepatannya luar biasa. Qin Wentian melirik anak anjing bersalju itu sebelum mengencangkan kakinya, berlari kencang. Tuan, Yang Mulia, mohon tunggu saya. Melihat bagaimana adegan itu berlangsung, Francis tak kuasa menahan senyum di wajahnya. Ia melompat ke udara, mendarat di punggung kudanya, dan memacu kudanya mengejar siluet Qin Wentian. Setelah berhasil menyusul, Francis tersenyum gugup sambil dengan malu menambahkan, Tuan, apakah menurut Anda mungkin memberi murid rendahan ini beberapa tanda terima kasih karena telah resmi menjadi murid yang mulia? Jejak ilahi tingkat 2 atau 3 biasa saja sudah cukup. Bagaimana? Setelah melihat senyum menyedihkan di wajah Francis, Qin Wentian memutar matanya sambil memarahi. Enyahlah dariku, ayahmu. Setelah tertawa, Qin Wentian memacu kudanya, membuat kudanya semakin cepat. Ia terus memacu kudanya, bersiap untuk menerobos malam dan langsung menuju ibu kota kerajaan. Haha, Murin, dasar brengsek, tunggu saja. Francis tertawa terbahak-bahak sambil ikut menambah kecepatan. Setelah beberapa saat, mereka berdua sudah meninggalkan kota Sky Harmony, berpacu di jalur utama di bawah cahaya bintang yang indah, menyingkirkan gumpalan tanah dan debu. Qin Wentian menoleh ke belakang dan menatap tembok kota yang megah. Tatapan baja yang tegas berkilauan di matanya. Ini pertama kalinya ia memulai perjalanan panjang. Di tengah angin yang berembus. Mengubur peristiwa masa lalu di bawah gumpalan tanah yang berterbangan dan menatap cakrawala. Ia menambahkan, dunia yang berorientasi pada kultivasi ini, yang penuh dengan kebaikan, dendam, emosi, dan permusuhan, sebaiknya bersiap untuk kedatanganku. Aku datang. Bab 32, Ibu Kota Kerajaan.
Ibu kota kerajaan negeri Chu memiliki luas wilayah lebih dari 10 juta li, merupakan kota terbesar di seluruh negeri Chu, dan jumlah penduduknya 10 kali lipat jumlah penduduk kota Harmoni Langit, sungguh luar biasa. Sekitar 3.106.060 mil, atau 5 juta kilometer. Saat ini, di pintu masuk ibu kota kerajaan, Qin Wentian yang berdebu duduk di atas kudanya. Ia tak dapat menahan sedikit getaran di hatinya saat ia menundukkan kepala dan menatap tembok kota yang megah. Tembok kota itu tingginya lebih dari 16 meter dan terbuat dari material khusus. Bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi di puncak alam pemurnian tubuh pun tak akan mampu merusak tembok ini. "Tuan, kita sudah sampai, mari kita masuk ke kota," ujar Franciscus dengan suara rendah. Qin Wentian mengangguk pelan, lalu keduanya turun dari kuda dan berjalan kaki menuju gerbang kota, bergabung dengan antrean untuk memasuki kota. Jalanan kota dilapisi batu biru, dan lebarnya lebih dari 10 meter. Raungan binatang buas terdengar jelas, meskipun mereka belum memasuki kota. Ada begitu banyak kultivator kuat di sekitar sini. Dan tak disangka begitu banyak tunggangan mereka ternyata adalah monster iblis. Qin Wentian menarik napas dalam-dalam, sambil menatap ke kejauhan dengan penuh semangat. Tak jauh dari sana, ada monster iblis berukuran sangat besar yang tampak seperti kera Viridian. Namun, yang benar-benar menakjubkan adalah seorang kultivator muda berdiri di atas bahu monster itu. Kera Viridian adalah binatang iblis tingkat 4 dan memiliki tingkat kultivasi yang setara dengan alam sirkulasi arteri. Bayangkan saja ia hanya digunakan sebagai tunggangan. Binatang iblis dapat diklasifikasikan ke dalam 9 tingkatan. Binatang iblis tingkat pertama memiliki dasar kultivasi yang kira-kira setara dengan alam pemurnian tubuh tingkat ketiga. Binatang iblis tingkat kedua memiliki dasar kultivasi yang kira-kira setara dengan alam pemurnian tubuh tingkat keenam. Binatang iblis tingkat ketiga kira-kira setara dengan alam pemurnian tubuh tingkat ke-9. Berdasarkan analogi ini, semua binatang iblis tingkat 9 adalah makhluk menakutkan yang memiliki basis kultivasi di puncak alam Yuanfu. Bagi binatang iblis yang kekuatannya melebihi tingkat 9, mereka akan mampu bertransformasi menjadi manusia, melepaskan wujud tubuh iblis mereka. "Adik junior." Pada saat ini, sebuah suara terdengar, membuat Qin Wentian menoleh ke arah suara itu. Ada dua siluet yang berjalan ke arahnya, dan mereka tak lain adalah Luo Huan dan Mountain dari Akademi Bintang Kaisar. Senyum mengembang di wajahnya saat Qin Wentian berkata, "Apa yang kalian lakukan di sini?" "Bukankah karena adik junior?" Luo Huan berjalan mendekat dan merangkul bahu Qin Wentian, sementara sosoknya yang montok sengaja menyentuh tubuh Qin Wentian. Hal ini membuatnya tersenyum getir, kakak seniornya ini. Klan Ye biasanya punya beberapa mata-mata di lokasi ini. Tentu saja, guru harus lebih berhati-hati, dan karenamu, aku, kakak perempuanmu, sangat menderita beberapa hari ini. Luo Huan mengedipkan bulu matanya dengan genit sambil cemberut. "Terima kasih banyak, kakak magang," seru Qin Wentian sambil merasa bersyukur. Guru Masteng sudah merencanakan semuanya dengan matang, ia dengan cermat mengirim para senior Qin Wentian untuk melindunginya, karena khawatir klan Ye akan mengirim pasukan untuk menyergapnya di sini. "Adik kecil terlalu mudah malu, aku tidak akan menggodamu lagi." Luo Huan, setelah melihat ekspresi malu dan canggung Qin Wentian, mundur beberapa langkah saat dia menatap anak anjing bersalju dalam pelukannya. "Sungguh anak kecil yang cantik, kemarilah adik." Anak anjing salju itu mengedipkan matanya, lalu melompat tepat ke pangkuan Luo Huan. Membuat kedua matanya melotot, anak anjing salju itu mulai menggesek-gesekkan cakarnya di seluruh puncak kembar Luo Huan, sementara Qin Wentian ternganga. Garis-garis hitam muncul di atas kepalanya. Mengapa anak anjing yang baru saja diadopsinya menjadi anjing yang begitu mesum? Luo Huan membeku, sebelum dia tertawa terbahak-bahak, matanya yang indah menatap ke arah Qin Wentian, membuatnya tersipu malu. "Kau benar-benar mengerti niat pemilikmu, tapi kau jauh lebih berani daripada dia." Luo Huan memeluk anjing putih itu sambil berkata, menyebabkan garis-garis hitam di kepala Qin Wentian bertambah banyak. Pada saat ini, Luo Huan bersiul, menyebabkan teriakan melengking seekor elang terdengar dari kejauhan di langit. Beberapa saat kemudian, seekor elang hitam besar terlihat turun, dan mendarat di belakang Luo Huan. "Adik Qin, namaku Mountain. Jangan hiraukan Luo Huan, dia selalu bertingkah seperti ini, nanti kau akan terbiasa. Sekarang, ayo kita naik ke elang hitam." Mountain tampak jauh lebih sederhana dan jujur sambil tersenyum. Qin Wentian mengangguk,
Sambil diam-diam berpikir dalam hati, bahwa ia harus benar-benar mengendalikan tekadnya, jika ingin bergaul dengan Luo Huan, godaannya terlalu besar. Ibu kota kerajaan terlalu luas. Kalau kita tidak menggunakan transportasi udara, akan butuh waktu lama untuk sampai di tujuan. Ayo berangkat, sementara aku akan memperkenalkan tempat-tempat di kota kerajaan. Mountain tertawa, tampak ramah dan santai. Namun, Qin Wentian telah menyaksikan sendiri kekuatan yang mampu dikerahkan Mountain ketika ia melepaskan jiwa astral kera iblis dan manusia batu miliknya. Ia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, serta pertahanan yang mengerikan. Qin Wentian dan Francis membiarkan kuda-kuda mereka berkeliaran bebas, dan mereka berempat melompat ke atas elang hitam raksasa itu. Elang hitam itu berteriak nyaring saat lepas landas dan terbang tinggi di angkasa, menyebabkan hembusan angin kencang, membuat jubah mereka berkibar-kibar. Saudara muda Qin, meskipun ibu kota kerajaan sangat besar, setiap sektor memiliki aturan disiplinnya sendiri. Sektor yang kita tempati saat ini dikenal sebagai permukiman kumuh, yang berarti bagian kota ini dihuni oleh pengunjung sementara, serta orang-orang yang tidak memiliki uang atau wewenang. Wilayah sektor ini, selain menjadi yang terbesar, juga merupakan yang terpadat penduduknya, mencakup sekitar setengah dari seluruh populasi ibu kota kerajaan. Kata-kata gunung membuat Qin Wentian sangat terkejut. Melihat ke bawah dari ketinggian, yang bisa dilihatnya hanyalah visi kemakmuran. Gedung-gedung tinggi yang megah, jalanan yang ramai, dan tunggangan monster iblis di mana-mana. Kota harmoni langit bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ini, namun, ini hanyalah sektor kumuh. Ibu kota kerajaan memiliki total 7 sektor. Sektor pertama, daerah kumuh. Sektor kedua, tempat di mana kekacauan merajalela, wilayah tempat ikan dan naga bercampur, tempat para penjahat bergaul dengan orang jujur. Sektor ketiga, tempat 9 akademi dan klan kecil yang tak terhitung jumlahnya berada. Sektor keempat, tempat asosiasi Sungai Bintang, gudang senjata ilahi, serta seluruh klan utama berada. Sektor kelima, sektor aristokrat, tempat para bangsawan serta klan yang sangat kuat tinggal. Sektor keenam, istana kerajaan. Terakhir, sektor ketujuh hutan gelap. Mountain pertama-tama menggambarkan tata letak ibu kota kerajaan, sebelum membahasnya lebih lanjut. Hutan gelap terletak di pinggiran ibu kota kerajaan. Batas luar separuh tanah milik ibu kota kerajaan dikelilingi oleh hutan gelap. Hutan ini dipenuhi dengan banyak sekali binatang iblis, yang berarti sektor keenam, sektor kelima, sektor keempat, dan pinggiran sektor ketiga berada di tempat yang sama, hutan gelap yang sangat berbahaya. Mereka memperlakukan hutan gelap yang berbahaya sebagai tempat pelatihan. Ibu kota kerajaan sangatlah besar dan tak tertandingi, dipenuhi oleh kekuatan-kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, sedangkan 9 akademi terletak di jantung kota. Kecepatan elang hitam itu sangat cepat, dan sekitar 4 jam kemudian, ia berhenti saat melayang di udara. Iyah! Mengaum! Suara-suara binatang iblis menciptakan hiruk-pikuk kebisingan yang tak henti-hentinya. Pupil mata Qin Wentian mengecil saat ia menatap kuda-kuda binatang iblis yang terbang melayang di langit, serta berbagai tunggangan binatang iblis yang ada di jalanan. Ia tak dapat menahan diri untuk berpikir, begitu banyak kultivator kuat, begitu banyak binatang iblis. Di mana tempat ini? Qin Wentian merasakan keterkejutan di hatinya. Di bawahnya, ada beberapa jalan utama yang bertemu, dan mengarah secara bersamaan ke tempat yang sama, melalui sebuah gerbang besar berbentuk lengkung. Sisi lain gerbang lengkung itu sangat luas, tetapi meskipun ada banyak orang, tidak ada kuda terbang yang melayang-layang di udara. Haha, kita sudah melewati sektor pertama dan kedua, dan setelah melewati gerbang lengkung itu, bisa dibilang kita sudah sampai di jantung ibu kota kerajaan sektor ketiga, tempat 9 akademi berada. Di sektor ketiga, orang biasa tidak diperbolehkan terbang. Hak istimewa ini hanya diberikan kepada para kultivator di alam Yuanfu, dan tujuan kita terletak setelah melewati gerbang lengkung, tempat ujian di area rekrutmen 9 akademi. Ayo, kita turun. Saat suara Luo Huan terdengar, dia melompat dari punggung elang hitam, sebelum mendarat dengan anggun di tanah, dan bergabung dengan arus orang-orang yang tak berujung yang berjalan menuju gerbang lengkung. Awal musim semi juga merupakan hari dimulainya rekrutmen akademi. Mayoritas pemuda di ibu kota kerajaan memilih untuk datang ke sini, bagaimana mungkin tidak banyak orang? Qin Wentian berseru dalam hati. Bahkan ada orang-orang yang berasal dari kota Harmoni Langit, yang datang ke ibu kota kerajaan untuk mengikuti ujian rekrutmen. Adik magang junior tidak perlu mengikuti ujian lagi,
kalian bisa langsung menemui guru yang bertanggung jawab atas ujian dan mendapatkan medali Giok Bintang Kaisar. Medali Giok Bintang Kaisar ini hanya dimiliki oleh Akademi Bintang Kaisar kita dan sangat penting. Akademi hanya mengizinkan guru yang bertanggung jawab untuk memberikan medali ini kepada calon siswa selama periode ini, itulah sebabnya Guru Mustang tidak memberikannya kepada kalian sebelumnya, jelas Mountain sambil berjalan di jalan. Benar. Qin Wentian mengangguk ringan. Namun, pada saat ini, kerumunan orang tiba-tiba melonjak. Hah, apa yang terjadi? Mountain mengerutkan kening. Di kejauhan, mereka melihat arus orang-orang yang tak berujung itu telah berpisah, dan ada seekor kuda naga dengan tandu di atasnya, berlari kecil ke depan. Banyak orang berjinjit, menjulurkan leher, sambil menatap ke arahnya. Oh, gadis itu, pantas saja membuat keributan besar. Luo Huan tertawa kecil. Sedan itu perlahan bergerak maju, dan melalui kain kasa tipis yang menutupinya, terlihat dua siluet anggun dan cantik di dalamnya. Gu! Anak anjing salju di pelukan Luo Huan melompat keluar dari mereka, saat ia berlari menuju sedan, menyebabkan ekspresi Qin Wentian membeku. Di dalam sedan, Mo Qingcheng bahkan tak sempat berseru kaget ketika ia melihat bayangan seputih salju melompat ke pelukannya. Anak kecil, kenapa kau di sini? Nolan, yang berada di sampingnya, memutar matanya. Bajingan kecil ini, benar-benar sebanding dengan hantu yang terus-menerus menghantui kita. Mo Qingcheng melirik Nolan sambil tertawa. Suara tawa merdu itu, bahkan mampu menggetarkan jiwa manusia. Saat ia mengulurkan tangan dan menyingkap tirai yang menutupi sedan, tatapan mayoritas orang di kerumunan tertuju padanya. Indah sekali. Inilah kecantikan nomor satu di negeri Chu, dia sungguh cantik. Kalau saja aku bisa tidur dengannya semalam saja, aku tak keberatan mati keesokan harinya. Wanita yang cantik. Qin Wentian telah melihat banyak wanita cantik. Qin Yao, Autumn Snow. Mereka semua adalah wanita tercantik di kota Sky Harmony. Namun, dibandingkan dengan wanita di sedan itu, bahkan wanita-wanita tercantik di kota Sky Harmony pun kehilangan sedikit daya tariknya. Mo Qingcheng tersenyum setelah melihat Qin Wentian, saat dia menutup tirai lagi. Apakah dia baru saja tersenyum padaku? Seseorang di samping Qin Wentian bertanya dengan linglung. Tersenyumlah pada kepalamu, dia sedang tersenyum padaku. Mendengar percakapan yang terjadi di sekitarnya, Qin Wentian mengerjapkan mata. Apakah ia, seperti orang-orang di kerumunan, memiliki kesan yang salah? Baru saja, ia merasa wanita di sedan itu sedang tersenyum padanya. Bukankah dia cantik? Terdengar suara seseorang. Sangat. Qin Wentian menjawab, sangat alami, sebelum wajahnya menegang, saat dia buru-buru menoleh ke belakang, tersenyum kecut, kakak magang senior juga cantik. Namun, Luo Huan bukanlah orang yang akan terpikat oleh kejenakaan seperti itu. Ia hanya berdiri di samping, menatap Qin Wentian dengan tatapan menggoda. Berdasarkan pesona kakak senior, kalau kau bersaing dengan jumlah pria yang jatuh cinta, kau pasti menang telak. Qin Wentian melanjutkan perkataannya, keringat membasahi punggungnya. Mulutmu memang manis. Luo Huan tertawa kecil. Tapi untuk gadis itu, dia jelas berada di level yang bisa menumbangkan kerajaan. Pantas saja kau pun teralihkan. Kalau aku laki-laki, aku juga akan jatuh cinta pada wanita cantik nomor satu di negeri Chu. Hehe. Mountain, yang berada di samping, terkekeh setuju. Tapi, setelah dipikir-pikir, 10 anak ajaib ibu kota kerajaan, semuanya ingin mengejarnya. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil mendapatkan persetujuannya. Bagi orang biasa yang masih ingin mengejarnya, aku khawatir mereka semua akan gagal total. Sepertinya kau masih bisa dianggap tahu harga dirimu. Luo Huan tertawa terbahak-bahak, sementara pada saat yang sama, bayangan putih salju sekali lagi melompat ke dadanya. Dasar anak anjing mesum. Luo Huan melirik anak anjing itu, lalu melihat anak anjing itu membenamkan dirinya di dadanya, tak mau bergerak sedikit pun, sambil menatapnya dengan sedih melalui mata anak anjingnya, sungguh menggemaskan hingga membuat hati orang meleleh. Di dalam sedan, Nolan menatap Mo Qingcheng dan bertanya, apakah itu benar-benar dia? Ya, aku tidak menyangka dia akan datang ke ibu kota kerajaan juga, dan ternyata si kecil itu juga ikut bersamanya. Mo Qingcheng tersenyum tipis. Aku penasaran, apa tujuan dia datang ke sini? Apa? Si cantik kita, Nona Mo, bakal khawatir sama cowok sembarangan yang ditemuinya? Goda Nolan. Siapa bilang begitu? Mo Qingcheng memelototi Nolan. Kau benar. Lagi pula, Nona Mo, si cantik jelita kita,
telah menyelamatkannya. Bukan hanya itu, ada juga kontak fisik yang dekat, jadi wajar saja jika seseorang merasa khawatir. Tapi sayang sekali, orang itu tidak tahu bahwa kaulah yang menyelamatkannya, goda Nolan. Mo Qingcheng hanya sedikit penasaran, jadi ia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan getir dan menahan godaan Nolan. Bab 33, Koalisi 9 Akademi. Setelah Mo Qingcheng pergi, Qin Wentian dan yang lainnya melanjutkan perjalanan, melewati gerbang lengkung dan tiba di sisi seberang. Suasana sangat ramai. Mayoritas kerumunan berusia sekitar 15-16 tahun, dan energi anak muda yang penuh semangat meresapi atmosfer. Hari ini adalah hari pendaftaran untuk semua akademi, itulah sebabnya ada begitu banyak orang, jelas Mountain. Qin Wentian juga menemukan bahwa di area yang luas ini, orang-orang berkumpul dalam 9 baris saat mereka mengantre untuk mendaftar dan mengikuti ujian yang diwajibkan. Lihat area di tengah itu. Area itu diperuntukkan bagi Akademi Bintang Kaisar kita. Wah, banyak sekali yang mengantre untuk mendaftar. Mountain menunjuk ke area luas di suatu tempat di depan, di mana banyak orang berwajah gugup. Selain itu, ada beberapa yang pulang dengan ekspresi sedih. Jelas, mereka gagal memenuhi target. Kenapa dia yang ditugaskan hari ini? Alis Mountain sedikit berkerut saat dia melihat ke arah tetua yang ditugaskan oleh Akademi Bintang Kaisar. Qin Wentian melirik Mountain dengan tatapan penuh tanya sebelum Mountain menjelaskan, penatua yang bertanggung jawab atas ujian ini bernama Janus, dan di dalam Akademi Bintang Kaisar, terdapat 2 aliran pemikiran. Saya, Guru Masteng, termasuk dalam salah satu faksi yang tidak suka berinteraksi dengan klan bangsawan dan keluarga kerajaan, sementara Janus, yang berasal dari faksi kedua, memiliki sudut pandang yang berlawanan dengan saya. Beliau mendukung terjalinnya hubungan yang lebih erat dengan mereka yang memiliki wewenang dan kekuasaan. Dan, sebelumnya, mengenai masalah keluargamu, Akademi Bintang Kaisar menolak permohonan bantuan justru karena faksi kedua. Setelah mengerti, raut wajah Qin Wentian kembali normal. Jika Akademi Bintang Kaisar menyetujui permintaan bantuan, Masteng dan yang lainnya tidak akan mengambil tindakan sendiri. Ayo pergi. Karena kau sudah di sini, apalagi yang bisa dia lakukan? Mata Luo Huan sedikit menyipit, karena ia merasakan kecemasan di hatinya. Tetua yang bertanggung jawab seharusnya bukan Janus. Mereka yang sedikit itu pun maju, dan segera tiba di tempat yang disediakan untuk Akademi Bintang Kaisar. Sebagai akademi paling terkenal di seluruh negeri Chu, ada banyak sekali orang yang ingin mencoba masuk. Tidak hanya warga negara Chu, bahkan ada orang-orang dari negara tetangga. Sedangkan untuk Akademi Bintang Kaisar, bakat adalah satu-satunya kriteria. Selama seseorang cukup berbakat, mereka akan diterima tanpa memandang kewarganegaraan. Namun, tingkat penolakan untuk Emperor Star Academy juga paling tinggi. Saking banyaknya anak muda yang mengantre, antreannya seperti naga panjang. Melihat sosok Luo Huan yang menggairahkan mendekat, para pemuda yang bersemangat itu mulai larut dalam fantasi mereka. Saat Luo Huan memimpin Qin Wentian maju, sesosok berjubah putih menghalangi jalan mereka. Memancarkan aura setajam silet, orang ini memiliki sepasang alis berbentuk pedang dan berusia 18 tahun. Adik Qin. Orang ini bernama Orchon. Kultivasinya berada di alam sirkulasi arteri tingkat 8, dan dia telah berkultivasi di Akademi Bintang Kaisar selama 2 tahun. Dia sangat kuat, jadi kau harus berhati-hati di dekatnya, bisik Mountain ringan. Senior Orchon. Luo Huan tersenyum saat dia mendekati Orchon. Aku di sini untuk mengambil medali giok dari penatua Janus. Orchon melirik Luo Huan dengan tenang, lalu mengalihkan pandangannya ke Qin Wentian. Tatapan matanya setajam ujung tombak panjang. Ia berkata dengan dingin, ayo ikut antrean. Orchon, dia sudah lulus ujian Guru Masteng sebelumnya di Kota Harmoni Langit. Raut wajah Luo Huan pun berubah dingin. Orchon menatap Luo Huan dengan acuh tak acuh saat dia dengan acuh tak acuh menjawab, terus kenapa? HMMPH. Luo Huan mendengus dingin sambil menoleh ke Janus yang ada di depannya. Ia berseru, penatua Janus, atas perintah guruku, aku di sini untuk mendapatkan medali giok Bintang Kaisar. Seolah-olah Janus tidak mendengar kata-katanya. Tanpa memandangnya, ia langsung menjawab, ikut antrean. Penatua Janus, adik Qin Wentian telah lulus ujian yang ditetapkan oleh Guru Masteng. Luo Huan, setelah menyadari Janus bahkan tidak melirik ke arahnya, memasang ekspresi agak tidak sedap dipandang di wajahnya. Sepertinya Janus bertekad menggunakan wewenang resminya untuk membalas dendam pribadi. Di akademi,
Ini adalah pertama kalinya Luo Huan berselisih langsung dengan Orchon. Konfrontasi mereka mencerminkan konfrontasi Mustang dan Janus. Baru sekarang Janus mengalihkan pandangannya ke Luo Huan dan Qin Wentian. Tatapan matanya mencerminkan tatapan tajam dan dingin Orchon saat ia menjawab, yang dia lulus adalah ujian Mustang, bukan ujianku. Bagaimanapun, kita sudah mencapai kesepakatan dengan akademi lain. Hari ini adalah hari terakhir ujian, dan mereka yang lulus ujian awal akan bergabung dengan koalisi 9 akademi dan memasuki hutan gelap untuk berpartisipasi dalam perburuan binatang iblis sebagai latihan. Latihan ini dihitung sebagai ujian kedua. Hanya mereka yang lulus yang dapat masuk ke salah satu dari 9 akademi bela diri. Jadi, sama saja baginya. Bahkan jika dia lulus ujian Mustang, jika dia ingin mendapatkan medali giok bintang kaisar, dia harus melewati latihan terlebih dahulu. Berapa lama latihannya? Luo Huan bertanya dengan dingin. Sebulan, jawab Janus. Jika kau tidak ingin berpartisipasi, kau bisa memilih untuk menyerah dan kembali ke kota Sky Harmony. Pada saat ini, seorang pemuda lain muncul di samping Orchon, menatap dingin ke arah Qin Wentian. Saat ini, Qin Wentian bisa merasakan banyak tatapan yang tertuju padanya. Kemampuan sensoriknya selalu kuat, dan mengikuti inderanya, ia mengalihkan pandangannya dan menemukan bahwa di area yang diperuntukkan bagi Akademi Kerajaan, ada banyak pasang mata yang menatapnya. Salah satunya, mengenakan jubah hijau dan memancarkan aura dingin, tak lain adalah Bai Qiusue. Klan Bai telah pindah ke ibu kota kerajaan. Autumn Snow, tampaknya, juga berencana untuk bergabung dengan latihan yang disetujui oleh koalisi 9 akademi. Saudara muda Qin, mereka ingin berurusan denganmu, Mountain menjelaskan, aku sudah memperingatkanmu untuk berhati-hati terhadap Orchon karena dia memiliki hubungan dekat dengan Ye Wukue. Hati Qin Wentian setenang cermin. Ia tak menyangka begitu ia melangkah masuk ke ibu kota kerajaan, sudah ada jebakan yang disiapkan untuknya oleh yang lain, siap melahapnya dalam sekali suap. Tentu saja, sebagian besar pelamar tidak tahu bahwa ekspedisi ini, selain sebagai latihan, memiliki tujuan sekunder, menghadapi Qin Wentian. Mayoritas pelamar tidak tahu siapa Qin Wentian, mereka hanya tahu bahwa latihan ini sangat berbahaya. Belum lama ini, 9 akademi bela diri telah memberitahu semua orang bahwa mereka boleh mundur jika khawatir akan keselamatan mereka. Luo Huan memelototi Janus sambil bertanya, bagaimana kita menentukan kewajaran ujian ini? Menurut koalisi 9 akademi, semua pelamar harus memasuki hutan gelap tanpa terkecuali. Selain itu, masing-masing dari 9 akademi bela diri akan mengirimkan 2 tetua serta 4 senior untuk mengawasi operasi dan mencegah terjadinya kecelakaan. Apa yang ingin kau pertanyakan? Balas Janus dingin. Lalu siapa perwakilan dari Akademi Bintang Kaisar kita? Luo Huan melanjutkan bertanya. Sedangkan untuk para tetua, mereka adalah Mustang dan aku. Para senior akan menjadi muridku sekaligus muridnya. Mustang tahu tentang hal ini, dan dia sudah menyetujuinya. Janus tertawa dingin. Setelah mendengar jawabannya, Luo Huan mengalihkan pandangannya ke Qin Wentian, hanya untuk mendapati Qin Wentian tersenyum ringan saat dia menjawab, saya bersedia berpartisipasi dalam latihan. Atas persetujuannya, Qin Wentian memperhatikan bahwa pemuda di samping Orchon melengkungkan bibirnya dengan senyum dingin dan mengganggu. Ayo kita ke samping dan istirahat. Luo Huan menuntun Qin Wentian ke samping. Saudara muda Qin, kali ini, tampaknya ada banyak kekuatan yang bekerja keras melawanmu. Kau harus berhati-hati dalam segala hal yang kau lakukan. Bukan hanya itu, hutan gelap sudah cukup berbahaya untuk dihadapi tanpa kau harus berkonsentrasi untuk bertahan melawan orang-orang pengkhianat itu. Mountain mengingatkan Qin Wentian dengan serius. Saya akan menghormati keputusan Guru Mustang. Sedangkan untuk pelamar lainnya yang berencana melawan saya, serta para binatang iblis, saya pasti akan berhati-hati, jawab Qin Wentian. Ingat ini, jangan meremehkan atau meremehkan siapapun yang mendaftar, terutama mereka yang berasal dari keluarga bangsawan yang mendaftar ke Akademi Bintang Kaisar dan Akademi Kerajaan. Beberapa dari mereka mungkin masih muda, tetapi tak diragukan lagi, bakat mereka semua bisa dibilang luar biasa. Baiklah, kita tunggu saja latihannya dimulai. Qin Wentian menundukkan kepalanya, dan tanpa sengaja melirik ke arah Autumn Snow. Di sana, Autumn Snow dikelilingi oleh banyak pria dan wanita muda, bagaikan bintang-bintang yang bergerombol mengelilingi bulan yang dingin dan indah. Perhatian ini, selain karena bakat alaminya, juga berkaitan dengan pertunangannya dengan Ye Wukue. Tuan,
mengapa tidak membiarkan saya pergi mencari tempat peristirahatan yang bagus di ibu kota kerajaan? Francis memberi saran dengan hormat kepada Qin Wentian. Baiklah, silakan. Qin Wentian tidak keberatan. Aku akan menunggu Tuan muncul tanpa cedera. Francis tersenyum dan pergi. Ia percaya bahwa dengan kemampuannya, Qin Wentian akan mampu mengubah bahaya yang tampak ini menjadi keberuntungan. Ia masih menunggu Qin Wentian menjadi ahli pembuat senjata terhebat, agar dapat memandang rendah Murin. Tahap pertama ujian, yang disetujui oleh Koalisi 9 Akademi Bela Diri, telah dimulai. Ujian ini mengevaluasi antrean panjang para pendaftar dengan kecepatan kilat. Namun, ini sama sekali tidak berkaitan dengan Qin Wentian yang sedang mengobrol santai dengan Luo Huan dan Mountain. Di atas udara, jauh dari lokasi ujian, terdapat seekor binatang iblis raksasa yang melayang-layang di udara. Binatang itu tampak mirip singa, tetapi memiliki sayap yang tumbuh di punggungnya. Dari tekanan yang dipancarkannya, ia adalah binatang iblis tingkat 8 yang mengerikan, seekor griffin burung nasar singa. Berdiri di atas griffin itu, terdapat dua siluet, Mustang dan seorang lelaki tua. Guru, ketika Janus menyetujui usulan Akademi Kerajaan, mengapa Anda tidak keberatan? Tanya Mustang, wajahnya menunjukkan kurangnya pemahaman. Mustang, apakah kau sangat menghormati pemuda itu? Sambil tersenyum, lelaki tua itu membalas dengan pertanyaan lain. Benar. Tanpa bermaksud menyembunyikan apapun dari guruku yang terhormat, aku sangat menyukai karakter pemuda ini. Jika tidak, saat mereka mengusulkan latihan ini, aku tidak akan mengundangmu untuk membantuku menghentikan ekspedisi latihan ke hutan gelap ini. Karena kau sangat menghormatinya, kenapa kau tidak mencegahnya ikut ekspedisi? Pria tua itu tersenyum sambil memandangi area luas tempat para peserta ujian sedang menjalani ujian. Ada beberapa bibit unggul di antara para peserta ini. Aku menantikan ekspedisi pelatihannya. Mustang tersenyum getir sambil bergumam dalam hati, anak kecil, aku sudah mencoba. Aku hanya bisa mendoakanmu semoga berhasil. Kakek, apakah kau mencariku? Pada saat ini, seekor bangau iblis berwarna putih terbang ke langit, dan berdiri di atas bangau iblis itu, sebenarnya adalah wanita cantik nomor 1 dari negara Chu, Mo Qingcheng. Baiklah, kali ini, aku ingin kau ikut Mustang dan berjalan-jalan di hutan gelap. Tak ada gunanya kau tetap di rumah. Pria tua itu tersenyum ramah lalu mengalihkan pandangannya ke Mustang. Mustang, aku akan meminjamkan Griffin tingkat 8 ini untuk sementara. Bantu aku dengan merawat Qingcheng dengan baik. Mustang membeku. Ia tak sepenuhnya memahami makna di balik tindakan gurunya yang terhormat. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan ke arah Mo Qingcheng, namun ia agak tertegun. Bahkan seseorang selevelnya pun akan tetap terpesona oleh kecantikan Mo Qingcheng. Mengenai cucu gurunya yang terhormat, ia memang jarang berinteraksi dengannya, tetapi terlepas dari itu, Mustang tahu betul bahwa 10 anak ajaib di ibu kota kerajaan sedang memperebutkannya. Namun sekarang, gurunya yang terhormat justru menginginkannya menjadi pengawal bagi cucu kesayangannya? Untuk berjalan-jalan di hutan gelap? Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Apakah ada maksud khusus lain di balik tindakannya ini? Bab 34, Hutan Gelap. Bayangan matahari mulai condong ke barat, saat orang-orang di wilayah yang luas itu mulai bubar. Ujian pendahuluan telah berakhir, dan 9 Akademi Bela Diri telah menghentikan rekrutmen mereka. Banyak yang pergi dengan ekspresi sedih di wajah mereka, sementara sisanya yang tersisa mulai bergerak menuju Akademi Bintang Kaisar dan Akademi Kerajaan, yang terletak di pusat wilayah tersebut. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih yang membawa pedang panjang di punggungnya mulai mendekati Qin Wentian dan yang lainnya. Qin Wentian pernah bertemu pemuda ini sebelumnya di kota Harmoni Langit. Dia adalah pengguna pedang yang telah memadatkan 2 jiwa astral tipe pedang. Luo Huan, Gunung, guru punya instruksi untuk kalian semua. Yu Fei menyampaikan instruksi itu sambil berjalan ke arah mereka. Baiklah. Apakah guru punya instruksi tentang siapa di antara kami para senior yang akan dipilih untuk memasuki hutan gelap? Tanya Luo Huan. Menurut informasi yang diterimanya dari Janus, Mustang dan Janus akan dapat membawa 2 siswa senior akademi bersama mereka. Kamu dan 1 orang lagi, tapi guru tidak memberitahu siapa orangnya, jawab Yu Fei. Yah, pokoknya, kita akan tahu begitu kita sampai di sana. Baiklah, ayo pergi. Luo Huan mengangguk setuju sambil memimpin mereka menuju titik kumpul, Istana Bela Diri 9 Akademi. Total ada 5.000 peserta yang memenuhi syarat untuk ujian kedua,
ekspedisi pelatihan ke hutan gelap. Jumlah ini sungguh mengejutkan. Namun, jika seseorang mengetahui jumlah total pendaftar untuk bergabung dengan 9 akademi bela diri, ia tidak akan terlalu terkejut. Jumlah 5.000 peserta yang memenuhi syarat sebenarnya hanya 1% dari total pendaftar. Ibu kota kerajaan dan istana bela diri 9 akademi merupakan titik berkumpul bagi semua elit muda di negeri Chu. Jika kalian ingin kuat, kalian harus siap menghadapi segala macam bahaya. Jadikan ini pelajaran pertama kalian. Nikmatilah sepenuhnya. Tempalah dirimu melalui baptisan darah. Seorang tetua dari akademi kerajaan berteriak kepada mereka. Semua pelamar memasang wajah serius. Tentu saja, mereka mengerti fakta bahwa, tanpa berlumuran darah, tanpa menjalani pertempuran hidup mati yang nyata, mereka tidak akan pernah bisa menjadi seorang kultivator bela diri sejati. Bas! Di dekatnya, hembusan angin kencang berhembus saat 2 binatang iblis terbang di atas kepala mereka. Di atas salah satu binatang terbang itu, berdiri sosok anggun dan cantik, yang membuat mata semua orang yang hadir terbelalak. Indah sekali! Itu Mo Qingcheng, dia benar-benar datang. Di area ini, menurut aturan yang ditetapkan, kultivator yang bukan berada di alam Yuanfu tidak berhak menunggangi binatang terbang. Namun, Mo Qingcheng bisa, karena tidak ada yang akan mempertanyakannya. Janus dan Orchon sangat terkejut ketika melihat Mo Qingcheng benar-benar datang bersama Mustang. Namun, mereka menahan rasa terkejut mereka dengan baik dan berkata, karena semua orang sudah tiba, ayo kita berangkat. Semuanya, mulai berlari, kita harus tiba di hutan gelap sebelum malam tiba. Adik kecil, jaga dirimu baik-baik. Luo Huan tersenyum sambil melirik Qin Wentian. Ia terus berjalan melewatinya, sampai ke depan sambil memimpin kerumunan. Anak anjing mesum itu masih tetap nyaman dalam pelukannya, seolah tak berniat bergerak sedikit pun. Saudara muda Qin, aku akan menunggu kedatanganmu di Akademi Bintang Kaisar. Mountain menepuk bahu Qin Wentian, sementara para pendaftar dari semua akademi bela diri terus berbaris rapi. Para guru yang bertanggung jawab atas setiap kelompok melayang di udara dengan binatang terbang, sementara semua pendaftar berlari di darat ke arah yang berlawanan. Hutan gelap menyelimuti separuh ibu kota kerajaan. Jelas, masuk dari depan mustahil. Bukankah ini berarti mereka harus masuk melalui istana kerajaan? Sebanyak 5.000 orang dikelompokkan ke dalam 9 kamp utama. Kamp Akademi Bintang Kaisar memiliki jumlah pendaftar paling sedikit, hanya 500 orang, sementara Akademi Kerajaan memiliki 800 pendaftar. Getaran mengguncang tanah saat 5.000 pelamar berlari kencang ke depan dengan sekuat tenaga, setara dengan kekuatan 10.000 kuda yang berlari kencang. Gerakan mereka yang dahsyat menyebabkan angin kencang berhembus kemanapun mereka lewat. Senyum mengembang di wajah para penonton. Kelompok orang inilah yang kelak akan menjadi pilar-pilar masa depan negeri Chu. Hai! Seorang pemuda gendut dari perkemahan Akademi Bintang Kaisar tersenyum saat menyapa Qin Wentian. Meskipun kecepatan mereka bisa dibilang sangat cepat, mereka adalah kultivator. Kecepatan ini masih belum cukup untuk menguras tenaga mereka, sehingga mereka masih bisa mengobrol dengan santai. Siapa namamu? Tanya pria gemuk yang tampak muda itu. Qin Wentian. Bagaimana denganmu? Fan Le. Fan dari kata biasa, Le dari kata bahagia. Si gendut tersenyum. Qin Wentian merenung sejenak. Fan Le berpakaian sangat lusuh, rambutnya berantakan, dan wajahnya menyeringai. Nama ini sangat cocok untukmu. Qin Wentian tertawa. Hehe. Bibir Fan Le melengkung membentuk senyum ramah, tatapannya beralih ke wanita muda yang terbang di atas binatang iblis di udara, sebelum berkata dengan nada rendah, itulah kecantikan nomor 1 di negeri Chu. Kata cantik, bahkan tidak bisa menggambarkannya. Melihatnya saja sudah membuat jantungku berdebar kencang. Qin Wentian menatap ekspresi terpesona Fan Le dan tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Namun, ia harus setuju dengan Fan Le. Kecantikan Mo Qingcheng memang tak tertandingi, sebanding dengan para peri dalam dongeng. Tapi tetap saja, kakak magang senior Luo Huan lebih cocok dengan seleraku. Sosok itu, dada itu, hue. Fan Le memasang ekspresi sedih dan hampir meneteskan air liur saat mengatakannya. Kamu kenal dengan kakak magang senior Luo Huan? Tanya Qin Wentian. Bagaimana mungkin aku bisa kenal cewek secantik itu? Yang ku tahu tentangnya hanyalah, menurut rumor, dialah iblis wanita terseksi dan paling mempesona di Akademi Bintang Kaisar kita. Siapa yang tidak kenal dia? Tapi tetap saja, pikiranku tadi hanyalah hayalanku,
Hehe. Fan Le tersenyum sambil menoleh ke arah Qin Wentian. Tapi dari ekspresi datarmu, mungkinkah kau sudah mengenalnya? Melihat kebejatan dalam tatapan Fan Le, Qin Wentian memutar matanya sambil memarahi dengan suara rendah, "Pergi sana. Orang ini pastinya seorang jenius. Jangan berpura-pura, hehe." Fan Le menunjukkan ekspresi "kau tahu aku tahu" di matanya, menyebabkan Qin Wentian terdiam. Tapi tetap saja, di ibu kota kerajaan negara Chu, para jenius dan wanita cantik ada di mana-mana. Lihat di sana. Autumn Snow dari Akademi Kerajaan, seorang wanita cantik dengan penampilan dan bakat, kudengar dia berhasil membentuk jiwa astral dari lapisan surgawi ketiga pada percobaan pertamanya. Fan Le menunjuk ke arah kerumunan pelamar di Akademi Kerajaan, sambil menjelaskan kepada Qin Wentian. Dan masih ada Akademi Bintang Kaisar kita. Para jenius di sini berlimpah ruah. Di depan kita, pemuda tampan bernama Orphon itu sangat kuat. Dia adalah seorang kultivator alam sirkulasi arteri tingkat 2, dan memiliki 2 jiwa astral. Fan Le menunjuk ke arah seorang pemuda yang berada di barisan depan, di sebelah Orchon. Sepertinya mereka berdua bersaudara. Dan lihatlah wanita cantik berpakaian hitam itu. Dia berada di alam sirkulasi arteri tingkat 1, memiliki 2 jiwa astral. Tidak hanya itu, sosoknya juga lumayan. Hanya saja, jika dibandingkan dengan Luo Huan, dia agak kurang. Fan Le berbicara dengan nada seorang ahli yang berpengalaman. Tapi, di angkatan kita, tahukah kalian siapa jenius nomor 1 di Akademi Bintang Kaisar kita? Siapa? Qin Wentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, orang itu ada di depanmu. Wajah Fan Le hancur berkeping-keping, dan senyumnya semakin mengerikan. Fan Le, kau membual lagi? Orang lain berlari menghampiri, tersenyum sambil menatap Fan Le. Rupanya, ini bukan pertama kalinya Fan Le tanpa malu-malu menyombongkan diri di depan orang lain. Qin Wentian tertawa. Fan Le ini orang yang sangat menarik. Meskipun suka menyombongkan diri, selera humornya cukup bagus. Saat matahari terbenam, 9 tim besar yang terdiri dari 5.000 orang melangkah keluar dari gerbang surgawi timur ibu kota kerajaan. Ibu kota kerajaan dikelilingi oleh hutan gelap. Sejak negara Chu terbentuk 3.000 tahun yang lalu, negeri itu telah mengalami pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya melawan binatang iblis yang hidup di hutan gelap. Oleh karena itu, gerbang dan tembok yang memisahkan hutan gelap dari ibu kota kerajaan dibangun dengan sangat kokoh dan tinggi. Pemandangannya sungguh megah, bagaikan parit surgawi yang mengelilingi sebuah kota. Setelah keluar dari gerbang surgawi timur, terdapat kota kecil lain yang bertindak sebagai zona penyangga dan menghubungkan ibu kota kerajaan dengan hutan gelap. Di kota ini, terdapat banyak kultivator yang datang untuk berlatih, serta banyak petualang yang datang untuk mencari sensasi. Saat mereka melihat 5.000 orang dari 9 camp Akademi Bela Diri mendekat, mereka semua tercengang. Wah, mungkinkah mereka pelamar untuk 9 Akademi Bela Diri? Banyak banget cowok ganteng dan cewek cantik, haha. Para pencari sensasi di sekitar sana berdiskusi sambil tersenyum. Terus maju, dirikan kemah kalian sendiri di dalam hutan gelap. Sebuah suara jernih menginstruksikan sambil melayang di udara, membuat para peserta sedikit khawatir. Mereka harus menghabiskan banyak malam di hutan gelap yang berbahaya ini, dan harus memenuhi kebutuhan bertahan hidup mereka sendiri, memburu makhluk-makhluk berbahaya di hutan gelap untuk mencari makanan. Saat malam tiba, koalisi 9 akademi akhirnya tiba di perbatasan hutan gelap. Menatap cakrawala, yang tampak hanyalah lautan pepohonan kuno yang tak berujung, seolah tak berujung. Tekanan ki iblis yang kental dan berat meresap ke udara. Saat semua orang menghentikan langkah, suasana tiba-tiba dipenuhi keheningan yang tak biasa. Semua pelamar tahu bahwa di hari-hari berikutnya, mereka semua akan menghadapi bahaya besar. Para tetua dari 9 Akademi Bela Diri yang berdiri di atas binatang iblis terbang yang melayang di udara, menginstruksikan para pendaftar, sekarang, kalian semua harus memasuki. Para tetua dari 9 Akademi Bela Diri yang berdiri di atas binatang iblis terbang yang melayang di udara, menginstruksikan para pendaftar, sekarang, kalian semua harus memasuki hutan gelap. Besok subuh, kalian semua harus berada setidaknya 10 li dari batas hutan. Anggap jarak 10 li sebagai batas zona aman yang telah ditentukan. Bulan berikutnya, jika salah satu dari kalian ditemukan di zona aman sebelum latihan berakhir, kalian akan otomatis dianggap gagal. Sekarang, kalian boleh masuk. Zona aman, yang berjarak 10 li, dapat dianggap sebagai batas luar hutan gelap,
sehingga dipenuhi aktivitas manusia. Binatang iblis tingkat tinggi jarang muncul, sehingga jauh lebih aman. Qin Wentian, mari kita bersatu, pinta Fen Lei. Baik. Qin Wentian mengangguk, saat 9 baris orang dari berbagai camp akademi memasuki hutan gelap. 5.000 pelamar berpencar ke 4 arah setelah masuk. Mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 hingga 3 orang, lalu maju ke depan. Dengan bantuan cahaya bintang yang redup, Qin Wentian dan Fen Lei menjelajahi hutan gelap. Ada beberapa kultivator yang jiwa astralnya yang berjenis api kental, yang memanifestasikan percikan bara api dan menerangi area tersebut. Ada juga beberapa orang yang menggunakan benda-benda berharga, seperti mutiara penerangan malam, untuk menerangi jalan. Ayo kita pergi sedikit lebih jauh sebelum menemukan area yang luas, untuk beristirahat malam ini. Kita akan meninggalkan zona aman sebelum fajar, jadi tidak akan dianggap melanggar aturan. Fen Lei bersuara pelan. Semua orang masih tertatih-tatih dalam kegelapan sambil mencoba mencari jalan masing-masing. Fen Lei dan Qin Wentian tidak punya pilihan selain menggunakan ranting-ranting kayu ringan dengan api yang terbuat dari batu api untuk menerangi jalan mereka saat mereka melangkah maju. Tunggu, sepertinya ada seseorang yang sedang menatap kita. Fen Lei tiba-tiba berbisik saat mereka berjalan. Dengan kemampuan sensoriknya yang kuat, Qin Wentian juga telah merasakannya sebelumnya. Di kota Harmoni Langit, dia telah membunuh Ye Mo dan Ye Lang, dan menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Bagaimana mungkin klan Ye bisa membiarkannya begitu saja? Kemungkinan besar Qin Wentian adalah salah satu alasan mengapa ekspedisi pelatihan diusulkan sejak awal. Bab 35 Si Jinius Gendut. Sebelum Qin Wentian melangkah ke hutan gelap, ia sudah tahu ada kemungkinan musuh-musuhnya akan menunggunya. Namun, karena Mustang tidak keberatan, Mustang pasti ingin menggunakan ekspedisi ini untuk menempanya. Saat ini, kultivasiku berada di level 8 alam pemurnian tubuh, dan aku memiliki kekuatan setara 100 ekor banteng. Seharusnya aku masih bisa menghadapi kultivator tingkat pertama biasa yang berada di alam sirkulasi arteri. Namun, melawan kultivator bela diri bintang di alam sirkulasi arteri yang memiliki jiwa astral yang mengerikan, aku tidak yakin akan kemampuanku untuk mengalahkan mereka. Qin Wentian menyimpulkan dalam hati. Kemudian ia berbisik, Fen Lei, mari kita berpisah. Aku punya musuh yang berencana menyergapku di hutan gelap ini. Di bawah cahaya lembut percikan bara api, tatapan si gendut beralih ke Qin Wentian. Matanya bersinar dengan cahaya aneh saat ia tersenyum. Aku, Fen Lei, adalah seorang jenius tertinggi di antara para pelamar ini. Bagaimana mungkin aku meninggalkan rekan-rekanku sendiri? Jangan khawatir, meskipun kita sudah berada di hutan gelap, aku ragu musuhmu akan berani bergerak selagi kita masih di zona aman, Fen Lei meyakinkannya. Ayo pergi, ada cahaya di depan. Sepertinya ada area kosong. Benar. Qin Wentian setuju. Meskipun karakter Fen Lei tampak agak vulgar, dia tetap orang baik hati. Di depan mereka terbentang hamparan lahan terbuka, lanskapnya agak landai seperti lereng gunung. Sudah ada beberapa orang lain yang telah mendirikan tenda sederhana dan bersiap untuk beristirahat. Qin Wentian, seru sebuah suara yang dipenuhi kejutan. Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke arah suara itu sebelum wajahnya tersenyum. Tak disangka ia akan bertemu wajah yang familiar di sini. Liu Yan, apa yang kau lakukan di sini? Qin Wentian melangkah maju. Ia masih berpikir bahwa Liu Yan lah yang telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Aku ikut ujian masuk Akademi Angin Ilahi. Pokoknya, cepat matikan lampumu dan masuklah ke dalam tenda. Lampunya mungkin menarik perhatian binatang iblis. Liu Yan memperingatkan dengan ringan. Di dalam tenda, selain Liu Yan, ada 2 pemuda lainnya. Satu adalah saudara laki-lakinya, Liu Yu. Yang lainnya adalah temannya, Zhu Fan. Liu Yan, kenapa kau mengundang orang asing? Alis Liu Yu berkerut, sementara ekspresi tidak senang muncul di wajah Zhu Fan. Saudaraku, orang ini adalah orang yang kita temui di hutan di luar kota Sky Harmony. Namanya Qin Wentian, jawab Liu Yan. Dia melirik Qin Wentian sebelum bertanya, oh ya, kenapa kau memasuki hutan gelap? Apa kau juga ikut ekspedisi pelatihan? Kami adalah para pelamar Akademi Bintang Kaisar. Fen Lei merapikan pakaiannya sambil berjalan maju, tangannya terulur. Nona cantik, saya harap Anda baik-baik saja. Nama saya Fen Lei, dan saya dari Akademi Bintang Kaisar. Akademi Bintang Kaisar. Mata indah Liu Yan berkilat,
saat dia juga mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Fen Lei. Liu Yan, kamu cantik dan berbakat. Sungguh langka, kata Fen Lei. Liu Yan tersenyum sambil ingin menarik tangannya, tetapi Fen Lei tampaknya tidak berniat melepaskan cengkeramannya. Apakah tenda ini milikmu? Kalian benar-benar berpengalaman di alam liar. Apakah Qin Wentian temanmu? Dia sahabatku. Itu artinya kau juga temanku. Mata Qin Wentian hampir keluar dari rongganya, tercengang, saat ia menyaksikan Fen Lei terus mengoceh omong kosong sambil memegang tangan Liu Yan. Orang ini, dia benar-benar spesimen yang baik. Liu Yan tersipu malu karena wajahnya memerah. Ketika akhirnya, ia berhasil menarik tangannya dengan susah payah, ia melirik Qin Wentian. Aku tidak kenal dia, jawab Qin Wentian sambil keringat dingin mengalir di punggungnya. Orang ini sungguh memalukan. Kalian berdua, karena kita bertemu secara kebetulan, kita juga bisa dianggap teman. Meskipun ini hanya tenda sederhana, kalian dipersilakan untuk berbagi dengan kami, dan beristirahat di sini malam ini. Liu Yu berjalan mendekat sambil tersenyum pada Qin Wentian dan Fen Lei. Benar, benar. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kau minta, alih-alih bersikap formal. Kami akan menerima saranmu. Fen Lei menerimanya dengan gembira, sementara Qin Wentian berdiri di samping, terdiam. Liu Yan, Fen Lei, aku akan jalan-jalan. Kalian berdua bisa mengobrol dulu. Qin Wentian tersenyum, sambil berjalan keluar dari tenda. Orang ini. Fen Lei memelototi Qin Wentian, lalu berkata kepada Liu Yan, sampai jumpa lagi Liu Yan. Ketika ia menyusul Qin Wentian, ia bertanya, apa yang terjadi? Apa kau tidak menyukai Liu Yan? Tidak, meskipun kepribadiannya tidak buruk, kedua temannya sepertinya tidak menyambut kita. Kenapa harus berlama-lama di sana? Komentar Qin Wentian. Fen Lei juga bisa melihat dari interaksi mereka sebelumnya, bahwa kedua teman Liu Yan jelas tidak menyukai mereka. Baru ketika ia mengatakan bahwa Qin Wentian dan dirinya berasal dari Akademi Bintang Kaisar, sikap Liu Yu dan Zhu Fan berubah. Lagi pula, aku masih bisa merasakan aura pembunuh yang tersembunyi di luar sana menatapku. Yang kubutuhkan sekarang adalah meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Bagaimana mungkin aku mengecewakan mereka? Bibir Qin Wentian melengkung membentuk seringai dingin, membuat ekspresi Fen Lei membeku. Seringai di wajah Qin Wentian itu dingin dan menusuk, seolah-olah ia sedang memamerkan taringnya. Baiklah, baiklah, biarkan jenius teratas dari Akademi Bintang Kaisar bermain dengan mereka juga. Bibir Fen Lei melebar, sambil tersenyum. Qin Wentian mengabaikan bualan Fen Lei sambil berjalan menuju pohon tua, lalu duduk bersila. Ia memejamkan mata, bersiap untuk berkultivasi. Sesaat kemudian, suara gemeretak dan robekan bergema dari tubuhnya, mirip deru ombak yang ganas di lautan yang mengamuk. Fen Lei menyipitkan matanya. Sungguh teknik yang kejam. Baiklah, sudah waktunya baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Tubuhnya berkelebat saat Fen Lei melesat maju, lebih jauh ke dalam hutan gelap. Bermandikan cahaya bintang, Qin Wentian tampak damai. Namun, di dalam tubuhnya, energi astralnya melonjak dan beresonansi dengan cahaya bintang yang mengalir turun ke arahnya. Kekuatan tirani memancar di dalam dirinya, memurnikan organ-organ dalamnya serta meridian bintangnya, tanpa henti menyempurnakan tubuhnya. Hari kedua, sebelum fajar menyingsing, para pelamar sudah mulai bergerak. Qin Wentian membuka matanya, hanya untuk melihat si gendut, Fen Lei, berbaring di sampingnya dengan busur baru dan beberapa anak panah tergenggam di tangannya. Fatih, saatnya kita pergi. Qin Wentian mendesaknya. Fen Lei menggosok matanya yang sayu sambil menguap lebar, lalu menyeringai pada Qin Wentian. Bagaimana caramu membuat busur dan anak panah itu? Tanya Qin Wentian, nadanya dipenuhi rasa ingin tahu. Meskipun peralatan itu tampak sederhana, mereka memancarkan ketajaman yang tak tertandingi. Aku menebang beberapa pohon kuno dan membunuh beberapa binatang iblis, jawab Fen Lei acuh tak acuh. Ayo pergi. Baik. Kedua pemuda itu bertatapan sebelum menegakkan tubuh, bergegas masuk lebih jauh ke dalam hutan gelap. Kecepatan mereka bagaikan angin kencang, dan dalam sekejap mata, siluet mereka menghilang. Tak lama kemudian, sederet pemuda berlari menghampiri. Yang mengejutkan, Orfon dari Akademi Bintang Kaisar ada di antara mereka, bersama beberapa pemuda dari Akademi Bela Diri lainnya. Kejar mereka. Kita akhirnya bisa bertindak setelah keluar dari zona aman.
teriak Orfon dingin, seraya mereka berlari mengejar Fan Le dan Qin Wentian dengan panik, seperti macan tutul yang mengintai mangsanya dengan mengikuti jejak langkahnya. Si gendut, wow, larimu benar-benar secepat ini. Saat fajar menyingsing, Qin Wentian melihat Fan Le berlari di sampingnya, bergerak lincah bak macan kumbang di tengah hutan. Lemaknya yang berlebih tampaknya tak mengganggunya sama sekali. Gerakan Fan Le lincah dan terkoordinasi dengan sangat baik, membuat Qin Wentian menatapnya dengan takjub. Yah, aku memang jenius, Fan Le membanggakan dirinya. Qin Wentian tertawa. Ia melirik Fan Le yang berkata, total ada 6 orang yang mengejar kita dari belakang. Ada Orfon yang berada di level 2, alam sirkulasi arteri. Selain itu, ada 1 orang lagi di level 1 alam sirkulasi arteri dan 4 lainnya di alam pemurnian tubuh. Mereka akan agak sulit dilawan. Mari kita buat mereka mengeluarkan energi mereka terlebih dahulu, kata Fan Le, membuat mata Qin Wentian berbinar aneh. Si gendut ini ternyata bisa menyimpulkan tingkat kultivasi seseorang dengan sangat mudah. Mungkinkah dia benar-benar jenius? Ada seseorang di depan, ujar Qin Wentian saat tatapannya tertuju ke wilayah luas, jauh di kejauhan, di depan mereka. Orang-orang dari Akademi Kerajaan. Yang memimpin mereka adalah Ye Zhan. Aku pernah melihatnya mengikuti ujian di Akademi Kerajaan sebelumnya. Kultivasinya seharusnya berada di level 2, alam sirkulasi arteri. Aku bahkan bisa merasakan niat membunuhnya dari kejauhan. Siapa sebenarnya yang telah kau provokasi? Cepat, ayo kita ganti arah. Setelah Fan Le berbicara, ia langsung berlari ke kiri. Qin Wentian segera mengikutinya tanpa ragu. Demi membunuhnya, klan Ye benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya, mengerahkan banyak upaya. Kekuasaan dan otoritas yang mereka miliki di ibu kota kerajaan tak tertandingi. Jika ia tidak bergabung dengan Akademi Bintang Kaisar, ia mungkin sudah mati mendadak karena alasan yang tidak diketahui. Guru Masteng benar-benar telah memberikan ujian yang sangat sulit untuk dilewatinya. Tapi, lalu kenapa? Bukankah dia sudah mendapatkan teman baik dari ujian ini? Fan Le, terima kasih. Qin Wentian mengucapkan terima kasihnya saat mereka berlari. Jangan cemburu. Si gendut ini, bakatku begitu hebat sampai-sampai bisa mengalahkan awan. Nanti kalau ada cewek cantik yang gak kamu minati, ingat untuk rekomendasikan ke kakak gendutmu. Fan Le menyeringai. Para pengejar mereka masih terus mengikuti jejak mereka tanpa henti. 1 jam kemudian, mereka sudah berada jauh di dalam hutan gelap, tempat jejak-jejak aktivitas binatang iblis masih berkeliaran. Masih ada 4 orang yang mengejar kita. Fatih, berapa tingkat kultivasi mereka? Tanya Qin Wentian. Ada Orfon, orang lain di tingkat pertama alam sirkulasi arteri, dan 2 lainnya di alam pemurnian tubuh. Apa kau mau menghadapi mereka? Tanya Fan Le. Lakukan. Qin Wentian menjawab dengan tegas, lalu menghentikan langkahnya, hanya untuk melihat Fan Le telah menyalurkan energi astral ke kakinya. Pria gemuk itu menghentakkan kaki di tanah, sebelum melompat ke udara, mendarat di atas pohon raksasa. Ia tersenyum dan berkata kepada Qin Wentian, biarkan aku yang memimpin pertempuran sementara kau yang menghabisinya. Incar mereka berdua di alam pemurnian tubuh terlebih dahulu. Baiklah, kami akan melakukannya dengan caramu. Entah mengapa, Qin Wentian merasa seolah-olah ia bisa mempercayakan nyawanya pada si gendut vulgar itu. Langkahnya semakin mantap saat ia berbalik, bersiap menghadapi para pengejarnya. Orfon dan antek-anteknya, melihat Qin Wentian telah berhenti, juga memperlambat langkah mereka. Layaknya ular berbisa, tatapan mereka menatap lurus ke arah Qin Wentian, tanpa menyembunyikan niat membunuh mereka. Mereka berempat menyebar saat mendekati Qin Wentian. Jadi kali ini, berapa banyak kekuatan yang telah dikerahkan klan Ye untuk membunuhku? Qin Wentian mengarahkan pertanyaannya ke Orfon. Klan Ye? Ada banyak orang yang ingin membunuhmu dan paman keduamu yang lumpuh. Beraninya dia memberontak? Hanya masalah waktu sebelum kepalanya dipenggal. Qin Wu dan Qin Chuan sudah ditahan dan dikurung di penjara maut kastil hitam. Orfon tertawa dingin sambil melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bergegas menuju Qin Wentian dari 3 arah berbeda, menunjukkan hasratnya untuk membunuh. Twist. Tiba-tiba, dari belakang Qin Wentian, sebuah anak panah yang sangat tajam melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Secepat kilat, anak panah itu melesat langsung ke arah Orfon. Kirimu. Suara Fan Le terpancar, saat Qin Wentian segera menerjang ke arah kirinya, ke arah seorang kultivator di alam pemurnian tubuh.
Twist, twist, twist. Anak panah terus dilepaskan, mengincar 3 kultivator lainnya, hanya menyisakan 1 di sebelah kiri untuk Qin Wentian. Hancurkan! Orfon melepaskan jiwa astral tipe tombaknya. Cahaya astral yang cemerlang berkumpul di tombak panjang yang dipegangnya, menembus ke arah datangnya anak panah. Namun, anak panah yang ditembakkan Fen Lei seolah memiliki nyawanya sendiri. Lintasan terbangnya sangat tidak menentu, bahkan beberapa kali bergeser arah, melewati tombak panjang Orfon sebelum melesat lurus ke tengah dahinya. Apa-apaan ini? Ekspresi Orfon berubah drastis ketika telapak tangan kirinya tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang luar biasa sementara tubuhnya mundur cepat, nyaris menghalangi anak panah itu. Meskipun ia sudah berhati-hati, anak panah itu tetap berhasil menembus telapak tangannya, menyebabkan darah segar mengucur, mewarnai tanah menjadi merah. Anak panah yang bisa mengubah arahnya. Bukan hanya Orfon yang menghadapi kesulitan ini. 2 anteknya yang lain juga mengalaminya. Tak hanya itu, salah satu kultivator di alam pemurnian tubuh tewas di tempat, karena anak panah menembus ruang di antara alisnya. Bahkan sebelum anak panah itu mengenai mereka bertiga, Qin Wentian telah melancarkan serangan yang mirip auman, naga yang mengamuk ke arah kultivator lain di alam pemurnian tubuh. Kultivator lain itu, yang tak mau menyerah, membalasnya dengan pukulannya sendiri. Namun, ketika pukulan kultivator itu mengenai, ia langsung menyesalinya. Kekuatan yang terkandung dalam serangannya tak tertandingi oleh Qin Wentian. Suara tulang patah bergema, saat tinju penakluk naga Qin Wentian mengiris kultivator itu, seperti pisau panas yang mengiris mentega. Lawannya, bahkan tak sempat melepaskan jiwa astralnya sebelum tubuhnya hancur oleh tekanan tinju itu. Dan begitu saja, dalam sekejap, Qin Wentian dan Fen Lei telah membunuh 2 pengejar mereka. Bersambung.